Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nadia dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai relasi dan fungsi. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu mengenai relasi, dilanjutkan dengan sifat-sifat relasi, kemudian relasi ekuivalen, dilanjutkan dengan fungsi, dan sifat-sifat fungsi. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu relasi. Nah, jadi relasi adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Relasi bisa dinyatakan dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, matriks, dan graf berarah. Relasi antara himpunan A dan himpunan B disebut relasi biner, yaitu relasi biner R antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A dikali himpunan B. Nah, selanjutnya ada relasi inverse yang dilambangkan dengan R pangkat negatif 1. R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka inverse dari R adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Selanjutnya ada kombinasi relasi. Nah, karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Nah, hasil operasi relasi tersebut juga berupa relasi. Selanjutnya ada komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari A ke B dan S adalah relasi dari B ke C, maka S komposisi R adalah relasi dari A ke C. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat relasi. Yang pertama yaitu refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A merupakan anggota R untuk setiap A anggota R. Selanjutnya ada simetris atau bisa juga disebut stangkup. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A, B merupakan anggota R, maka B, A merupakan anggota R untuk semua A, B merupakan anggota A. Selanjutnya ada antisimetris. Relasi R pada himpunan A disebut tolak stangkup atau antisimetris jika A, B merupakan anggota R dan B, A merupakan anggota R. Maka A sama dengan B untuk semua A, B merupakan anggota A. Dan yang selanjutnya ada transitif. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika A, B merupakan anggota R dan B, C merupakan anggota R. Maka A, C merupakan anggota R untuk semua A, B, dan C merupakan anggota R. Ini ada relasi ekuivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekuivalen jika memenuhi tiga sifat relasi, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Ada contoh soal, yaitu diketahui A adalah sebuah himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. R adalah himpunan A dikali dengan himpunan A, maka 1, 2, dan 3 dikali dengan 1, 2, dan 3. Maka R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan 2,3, 3,3.
Buktikan apakah relasi ekivalen atau tidak. Nah, jawabannya yaitu relasi ekivalen, karena dalam R tersebut itu terdapat refleksif. Yang pertama terdapat sifat refleksif, yaitu 1,1, 2,2, dan 3,3. Juga ada sifat simetris, yaitu 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, dan 3,2. Nah, juga ada sifat transitif, yaitu 1,1, 1,2, 1 sama dengan 1,2, 1,3, 3,3 sama dengan 1,3. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai fungsi. Jadi, misalkan A dan B adalah himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, jika F adalah fungsi dari A ke B, maka bisa disimbolkan seperti yang terlihat pada PowerPoint, yaitu F.2 A lalu ada tanda panah menuju B yang bisa dibaca dengan F memetakan A ke B. Nah, selanjutnya ada contoh fungsi dan bukan fungsi. Untuk yang fungsi bisa dilihat pada daerah domain itu memetakan tepat satu pada daerah kodomain. Itu yang merupakan fungsi. Selanjutnya pada yang bukan fungsi, itu bisa terlihat bahwa pada daerah domain itu tidak memetakan tepat satu. Ada satu bagian yang tidak memiliki pasangan, yaitu yang bagian C. Nah, bagian C itu tidak memetakan pada bagian kodomain, sehingga yang kedua ini, contoh yang kedua ini bukan merupakan fungsi. Nah, baik, selanjutnya ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu injektif atau satu ke satu. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A atau himpunan domain yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika A1 dan A2 adalah anggota himpunan A, maka FA1 tidak sama dengan FA2, bila mana A1 tidak sama dengan A2, atau jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Selanjutnya ada surjektif. Nah, fungsi F dikatakan surjektif atau onto jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen dari himpunan B merupakan himpunan dari F. Yang terakhir ada bijektif atau berkoresponden satu ke satu. Fungsi F dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijektif jika dia merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Nah, untuk contoh diagram panah dari injektif, surjektif, dan bijektif bisa terlihat pada PowerPoint. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.